Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winka Anjani dari kelas 1M dengan NIM 2021 143 483. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama MPDI. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dengan subtema 1. Aspek biologis, 2. Aspek psikologis, 3. Aspek sosiologis, dan 4. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Aspek biologis. Aspek biologis adalah perkembangan dan perubahan secara seorang anak bersifat jasmania dan rohania yang berlangsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaan. Kemajuan pertumbuhan dan perkembangan itu ditandai dengan meningkatnya kemampuan yang semakin bertambah, sukar dan kompleks. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Secara sederhana, faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua. Contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Aspek psikologis. Kajian aspek psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain bakat. Jean Piaget dalam Muhammad Asrori berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Aspek sosiologis. Kajian sosiologis prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Khusus untuk pendidikan jalur luar sekolah, terutama apabila ditinjau dari sosiologi, maka pendidikan keluarga adalah sangat penting, karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Dalam UERI nomor 2 tahun 1989, pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Pendidikan ditandai oleh interaksi antar manusia. Hal ini bersumber pada pengertian yang terdapat dalam sosiologi. Pendidikan umumnya berlangsung dalam kelompok. Oleh karena itu, pengenalan ciri-ciri kelompok dan memanipulasikannya untuk mencapai tujuan pendidikan perlu dilakukan. Selain itu, dengan tampilan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai ciri yang menonjol, dewasa ini dalam bidang sosiologi dapat diungkap adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan, baik keluarga maupun yang lain, seperti sekolah. Faktor-faktor itu diantaranya kebudayaan, stratifikasi sosial sekolah sebagai pusat kebudayaan juga sebagai institusi sosial, dan proses sosialisasi yang terutama akan dialami oleh subjek didik setelah menyelesaikan pendidikan formalnya. Kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisif menghendaki adanya penjaminan mutu pendidikan dijalankan untuk memastikan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya, sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, niat, hasrat, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Dalam proses pembelajaran melalui
melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.